Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kalau usaha atau dagang ya, kita pasti sedapat mungkin menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh si pembeli. Kalau ada barang-barang yang mungkin mereka tidak tertarik, kita coba tawarkan yang lain. Nah, hidup itu juga seperti ketika kita berdagang, khususnya bersama dengan Tuhan. Kita seharusnya menunjukkan apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan, ini hidupku, apa yang Tuhan bisa pakai, apa yang mau Tuhan ambil, apa yang mau Tuhan manfaatkan, Tuhan aku berikan kepadamu. Semoga kita juga hari ini boleh membawa seluruh hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Mari bersama-sama kita pujikan PKJ 150, ya Tuhan hanya inilah. PKJ 150, ya Tuhan hanya inilah, bait pertama dan yang kedua. Ya Tuhan hanya inilah yang patut ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Pemberian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya. Pilihlah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami untuk jadi persembahan yang hidup dan harum buat Tuhan. Semoga hari ini kami boleh memuliakan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah melihat besar kecilnya apa yang kami berikan, tetapi bagaimana kami melakukannya dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam keluarga. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Kita sama-sama buka kitab yang baru, 1 Samuel 1 ayat 20 sampai 28. 1 Samuel 1 ayat 20 sampai yang ke-28. 1 Samuel 1 ayat 20 sampai 28. Sekali lagi 1 Samuel 1 ayat 20 sampai 28. Dengarkan sabda Tuhan. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki, yang menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhanku. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazar kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada
Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tuh kalau hidup sama Tuhan ya, biasanya kita tuh kayak pernah punya janji-janji sama Tuhan. Tuhan, kalau aku dapat ini, aku akan lakukan ini buat Tuhan. Tuhan, kalau tokoku laris, nanti aku akan memberikan pelayananku buat Tuhan. Aku akan bersedia melayani Tuhan. Tuhan, kalau anakku berhasil, aku akan memberikan persembahan buat Tuhan. Tuhan, kalau penyakitku sembuh, aku akan semakin dekat dengan Tuhan, rajin baca Alkitab, berdoa. Kayaknya ada banyak hal yang kita ingin berikan pada Tuhan. Ada syukur yang kita sampaikan kepadanya karena pertolongannya yang luar biasa. Tapi Tuhan tidak tergantung pada janji kita. Kita mau janji sama Tuhan, Tuhan saya akan janji melakukan ini, melakukan itu. Kita tuh adalah manusia-manusia yang bisa ingkar janji. Jadi rasanya mungkin Tuhan, ya kita yang butuh ketika berjanji itu kita sebenarnya. Tuhan mah nggak butuh janji kita, dia punya semuanya. Buat apa dia nggak butuh apa-apa lagi dari kita, gitu ya. Karena kita kan yang lebih kecil, kita yang lebih hina, sedangkan Tuhan agung, besar, sempurna. Tapi dia mengingat setiap doa kita. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita 1 Samuel ini kitab yang baru, kitab yang bicara awal dari perjalanan hakim yang kacau balau. Kan kita tahu ceritanya, umat masuk tanah perjanjian, dipimpin Musa, meraih beberapa daerah, menguasai beberapa daerah, dipimpin sama hakim, tapi masih kacau. Ini menuju kehidupan kerajaan, dimulai dari terpilihnya. Sebenarnya Samuel ini gelarnya banyak, ada yang bilang dia nabi, ada yang bilang dia imam, ada yang bilang dia penasehat raja, ada yang bilang dia juga hakim, lengkap lah. Intinya pokoknya Samuel ini masa transisi sebelum masuk ke kehidupan kerajaan. Dan Samuel ini lahir dari sebuah janji. Ketika Hana bersama dengan Elkana ini punya 2 istri, Hana dan Penina. Penina ini sudah punya anak, Hana belum. Dia merasa malu, merasa aib, karena pada masa itu kayaknya masih aib lah, masih malu kalau nggak punya anak. Kayaknya juga zaman sekarang masih banyak orang-orang yang merasa malu. Padahal sebenarnya Tuhan tidak pernah melihat kita berharga dan tidak berharga dari kita punya anak apa enggak, itu nggak pernah. Tapi situasi budaya yang selalu mengharuskan, apalagi nih berharap menghadapkan anaknya laki-laki. Nah, ketika Hana berdoa luar biasa, ibu Hana ini, terus dia sampai di titik berjanji, Tuhan pokoknya kalau aku dapat anak ini akan kuberikan buat Tuhan. Jadi sebenarnya dia nggak butuh amat anak dalam hidupnya. Dia lebih butuh kalau dia punya anak, kata mandul itu lepas dari dia, dan dia tidak akan dibuang sama suaminya. Walaupun sebenarnya suaminya pun tetap sayang mau dia punya anak nggak punya anak gitu. Tapi karena rasa minder itu akhirnya dia berjanji sama Tuhan. Nah, apa yang Tuhan lakukan, walaupun ini berangkat dari keminderannya Hana, tapi Tuhan mengingat semua janji manusia. Tuhan ingat apa yang terjadi pada hamba-hambanya, dan keyakinan Hana yang membuat dia berproses bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan menjawab doa Hana, dan betul dia punya anak, seorang yang bernama Samuel yang luar biasa. Dan dalam bacaan ini dia merawat anak ini sampai setelah masa asinya. Setelah itu sebenarnya harusnya udah lebih awal ya. Kalau dia bilang nih, kamu udah mau kasih ke Tuhan belum nih? Kata Hana, ntar dulu, tunggu dulu deh, tunggu sampai selesai masa asinya baru aku diberikan kepada Imam Eli dan dibawa. Bapak Saudara, kita kadang-kadang juga seperti Bu Hana. Kita minta tuh kadang-kadang karena kita minder. Bukan karena kita membutuhkan hal itu, bukan karena kita kalau nggak ada itu kita mati gitu, enggak. Kadang-kadang harta, kesuksesan, nama baik, anak, itu kita minta dari Tuhan karena kita minder dan malu kalau kita nggak punya itu, karena kita selalu sibuk membandingkan diri kita sama orang lain. Nah, hari ini kita mau belajar, sekalipun kadang-kadang permintaan kita tuh berangkat dari keinginan-keinginan duniawi, tapi Tuhan tetap mendengar kok. Tuhan ingin membentuk kita dalam proses jawaban doanya. Tuhan gak langsung kasih plak gitu hadiahnya. Wah nih kamu butuh uang, aku kasih uang. Kamu butuh uang,
aku akan proses kamu. Ketemu sama masalah lah, berantem sama keluarga lah, baru berkatnya ada. Untuk membentuk kita, sekalipun doa kita berangkat dari keegoisan, tapi Tuhan tetap mendengar. Nah, semoga kita menjadi orang-orang yang juga mendengar, menjadi orang-orang yang juga berproses. Walaupun kadang-kadang permintaan kita egois, jangan pernah takut minta sama Tuhan apapun lah. Jangan ngerasa, aduh doaku udah bener belum, nggak apa-apa. Nanti Tuhan akan memurnikan kok, dan Tuhan akan bentuk kita supaya hasil doanya itu betul-betul sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan setelah doa terkabul, kita jadi pribadi yang baik, sama seperti Ibu Hana. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang doa. Kami belajar tentang kadang-kadang kami berdoa karena kami minder membandingkan diri sama orang. Tapi Tuhan tidak pernah menganggap doa kami sepele. Tuhan selalu memahami karena Tuhan tahu doa kami berangkat dari pergumulan apa. Tuhan, sebentar kami mau jalani kehidupan kami, mampukan kami untuk berjalan dalam hidup tanpa membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kami serahkan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.